Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kisah kali ini menceritakan kisah nyata dari seorang wanita yang memiliki kecantikan dan juga kekayaan, namun hidupnya harus berakhir tragis. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Ekaterina Putsikova atau yang biasa dipanggil Katya lahir dari keluarga kaya di kota Samara di Rusia pada bulan Juni tahun 1988. Orang tuanya bekerja di perusahaan minyak dan bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Katya berperilaku baik sejak dia masih kecil, tidak nakal dan tidak pernah menimbulkan masalah. Dia tumbuh dalam lingkungan hidup yang kaya dan nyaman dan tidak pernah mengkhawatirkan tentang uang. Ayah Katya sangat menyayangi putrinya dan saat dia berusia 18 tahun, hadiah ulang tahun yang diberikan ayahnya kepada Katya adalah sebuah mobil. Ketika dia lulus SMA, Katya tumbuh menjadi wanita muda yang cantik dengan sosok yang sempurna. Seperti rambut pirang tebal dan juga mata yang menawan. Sehingga tidak ada lawan jenis yang bisa menolak pesonanya. Katya kemudian belajar ekonomi di perguruan tinggi, tetapi dia tidak bekerja setelah lulus. Karena kecantikannya, banyak pria yang mendekati dan juga melamarnya. Di usianya yang ke-22 tahun, Katya memilih untuk menikah dengan Dmitri Putsikov yang adalah Presiden Bank Federasi Rusia cabang Samara. Ayah Dmitri adalah seorang pengusaha kaya, terlibat dalam bisnis yang menguntungkan seperti real estate dan juga perhiasan. Ayahnya meninggal dunia sebelum Dmitri menikah dan Dmitri mewarisi warisan yang sangat banyak. Namun, Dmitri bukanlah pria yang setia. Bukti menunjukkan kalau dia berselingkuh dengan rekan kerjanya di bank, di mana mereka bekerja dalam ruangan yang sama. Wanita itu bernama Olga, dan hubungan mereka telah berjalan sejak bulan September 2009, sejak sebelum Dmitri menikah. Dan setelah menikah, mereka tetap meneruskan untuk bertemu paling tidak 1 atau 2 kali dalam sebulan. Katya tidak bisa mentolerir pengkhianatan suaminya. Meski demikian, di awal tahun 2012, Katya melahirkan seorang putra untuk suaminya yang diberi nama Vladimir. Kelahiran putra mereka membawa suasana baru dalam rumah tangga mereka. Dmitri tampaknya sangat menyayangi anaknya, di mana saat anak itu sakit, dia bahkan mengambil cuti untuk bisa membantu merawat anaknya. Namun sebuah tragedi segera terjadi dalam keluarga ini. Pada tanggal 19 Maret 2012, Katya dan suaminya merayakan ulang tahun dari sepupu Dmitri di rumah mereka. Sementara itu Dmitri ingin makan kentang tumbuk dan meminta Katya untuk menyiapkannya. Katya pergi ke dapur untuk membuat kentang tumbuk dan setelah makan, Dmitri mengatakan kalau kentangnya agak terasa pahit. Tamu yang lain juga mencicipi sedikit, namun Dmitri malam itu makan cukup banyak. Usai jamuan makan, kentang tumbuk yang tersisa dibuang oleh Katya dan piring-piring pun dibersihkan. Tak lama, semua yang makan kentang tumbuk itu merasa sakit dan segera dilarikan ke rumah sakit. Salah satu tamu mengalami kelumpuhan dan 2 orang lainnya sakit ringan. Namun Dmitri tidak dapat disembuhkan akibat konsumsi yang banyak dan akhirnya harus meninggal dunia. Penyebab kematian Dmitri dengan cepat ditentukan karena keracunan talium. Talium adalah racun yang tidak berwarna, juga tidak berasa, dan dapat dengan cepat larut ke dalam makanan. Dan bahan ini yang biasanya digunakan dalam pemakaian racun tikus. Katya dengan cepat menjadi tersangka utama dalam pembunuhan ini, karena Katya memiliki terlalu banyak motif. Menurut sepupu Dmitri, dia melihat Katya menangis di kamar mandi di hari itu, terus-menerus mengeluh tentang perselingkuhan suaminya dan mengatakan kalau itu akan segera berakhir. Sepupu Dmitri juga melihat adanya jarum suntik di wastafel
Dan saat dia menanyakan apakah itu kepada Katya, Katya tidak mau menjawab dan terus menangis. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Katya dan polisi juga tidak pernah menemukan adanya jarum suntik yang dimaksud. Katya juga berhasil lulus dalam tes poligraf dan mentalitas serta emosinya dinyatakan dalam keadaan stabil. Investigasi berlanjut untuk waktu yang lama. Para tamu yang hadir di pesta malam itu yang memakan kentang tumbuk semuanya menemukan residu unsur talium, namun tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti bagaimana racun itu bisa mereka konsumsi. Namun yang pasti adalah Dimitri meninggal karena keracunan setelah makan kentang tumbuk yang dibuat oleh Katya sendiri. Jaksa bersikeras kalau Katya cemburu atas pengkhianatan suaminya. Tetapi pembela mengklaim bahwa Katya tidak memiliki cara untuk bisa mendapatkan talium. Sedangkan pengacara Katya mempertanyakan kesaksian yang menyatakan Dimitri mengomentari rasa pahit dari kentang tumbuk itu. Padahal talium itu sendiri tidak memiliki rasa, warna, dan juga bau. Juga tidak ditemukan adanya jejak talium pada tangan Katya atau di piring yang dia sajikan pada Dimitri. Sejumlah besar talium malah ditemukan pada pakaian dari sepupu Dimitri. Kelemahan dari kasus penuntutan menyebabkan perintah penyelidikan lebih lanjut sebelum diadakan pengadilan ulang. Katya sendiri juga bersaksi kalau suaminya terlibat dalam pencucian uang untuk geng narkoba. Dimitri juga dilaporkan memiliki saingan di bank di mana orang itu menginginkan posisinya. Suaminya tampaknya dijebak oleh beberapa orang yang tidak bisa melunasi pinjamannya dan kemungkinan besar dia akan kehilangan posisinya sebagai presiden bank. Oleh karena itu, sang suami membawa 10 juta rubel ke Moskow untuk membuat pengaturan agar dapat mempertahankan pekerjaannya. Tetapi tidak ada yang tahu kepada siapakah uang itu diberikan. Selama penyelidikan kasus ini, Katya berada di bawah tahanan rumah. Namun ia tetap diizinkan untuk mengantarkan putranya ke sekolah atau mengikuti kegiatan olahraga. Dan dalam kurun waktu itu, Katya bertemu dengan Alexei Ryazkov yang adalah seorang ketua Federasi Taekwondo di Samara. Dan keduanya pun segera jatuh cinta. Alexei adalah pria beristri dan memiliki seorang putri, tetapi itu tidak menghentikan hubungan romantis mereka. Saat itu kasus Katya masih belum sepenuhnya selesai. Alexei terus memberikan bantuan kepada Katya dalam kapasitasnya dan juga terus mendukungnya, terutama dalam menemukan pengacara terkenal yang bisa memberikan dukungan hukum kepada Katya. Dimanapun dia muncul, Alexei selalu membela kekasihnya dan dengan antusias memperkenalkan kebaikan Katya kepada orang-orang di sekitar. Penyelidikan berlangsung lama dan juga tidak ditemukan adanya bukti langsung bahwa Katya adalah pelakunya. Namun demikian, pada tahun 2015, setelah beberapa bulan proses persidangan, pengadilan memutuskan bahwa Katya bersalah atas pembunuhan dan dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Yang kemudian hukuman itu diperpanjang menjadi 9 tahun. Selama tahun pertamanya ditahan, Katya sudah mengajukan banding, bersikeras bahwa dia telah dicurangi. Pada akhirnya, pengadilan mengadili ulang kasus tersebut dan yang mengejutkan, tuduhan pembunuhan Katya akhirnya dibatalkan. Pada 31 Oktober 2017, Katya dinyatakan telah bebas. Katya kemudian mengajukan gugatan baru menuntut kompensasi atas kerugian yang diterimanya. Yang pada akhirnya dia menerima ganti rugi sebesar 1,75 juta rubel. Setelah Katya dibebaskan, dia segera menjadi bintang di Rusia. Banyak media di Rusia meminta untuk melakukan wawancara dengannya, dan dengan bantuan para media itu, Katya pun menjadi terkenal. Katya tidak menerima warisan apapun dari Dimitri karena warisan itu dikuasai oleh ibunya Dimitri. Namun Katya tidak memedulikan hal itu karena dia tidak pernah kekurangan uang karena ayahnya bisa membiayai semua pengeluarannya. Katya dan Alexei juga segera menikah dan Katya bahkan berencana untuk mengganti nama putranya dengan nama belakang dari suami barunya. Namun nyatanya kehidupan rumah tangga mereka setelah menikah tidak berjalan dengan mulus. Alexei selalu mengeluh kepada teman-temannya kalau istrinya tidak merasa bahagia.
Katya memutuskan untuk membuka perusahaan konsultan hukum, tetapi tidak berhasil. Dan pada tahun 2020, Katya pindah ke Krasnodar berniat untuk memasuki pasar real estate. Namun bisnisnya gagal lagi. Pada akhirnya, Katya dan Alexei bercerai dan pembagian harta benda setelah menikah tidak dapat diselesaikan dengan jelas. Tetapi Alexei tidak menyerah, dia selalu mencari kesempatan untuk bisa bertemu dengan mantan istrinya. Dia selalu penuh dengan ilusinya sendiri, berharap Katya bisa kembali ke pelukannya lagi. Rupanya Katya tidak pernah mencintainya dan hanya memanfaatkannya saja untuk mendapatkan bantuan. Tetapi Alexei masih sangat mencintai Katya, namun saat itu Katya sudah siap untuk memulai hubungan yang baru. Pada 3 Juli 2021, Katya ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Ada beberapa luka tusukan di tubuhnya dan juga bukti kematiannya sangat kejam. Jelas Katya telah dibunuh dan tersangka utama adalah Alexei. Dari rekaman CCTV menunjukkan kalau Alexei memasuki rumahnya Katya pada hari kejadian. Alexei pun dengan cepat ditangkap oleh polisi. Selama interogasi, Alexei mengakui semua kejahatannya. Dia mengaku awalnya ingin berbicara baik-baik dengan mantan istrinya, tetapi Katya mulai mengancamnya dengan senjata tajam. Dan hal ini membuatnya menjadi merasa marah. Alexei berpikir kalau dia ingin memberi mantan istrinya itu pelajaran, tetapi dia menyerang terlalu keras dan melukainya sampai meninggal dunia dengan kapak. Polisi meragukan kesehatan dan kondisi mental dari Alexei, sehingga dia dikirim ke institusi medis untuk menentukan apakah dia menderita penyakit mental. Namun di hari kedua di rumah sakit, Alexei mengakhiri hidupnya sendiri. Beberapa jam sebelum dia melakukan pembunuhan terhadap Katya, Alexei merekam sebuah video. Dan dalam video tersebut, Alexei mengatakan bahwa untuk membuat Katya bisa bebas lebih awal, dia dan orang tua Katya menyuap 15 juta rubel sehingga pengadilan mau membebaskan Katya. Kasus ini akhirnya cukup membingungkan karena sejauh ini belum ada kesimpulan yang bisa dicapai. Apakah Katya benar-benar bersalah dalam kematian Dmitri? Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!